Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Para subscriber saya ada yang bertanya, mengapa Pak tanaman sawit saya yang selama ini saya pupuk dengan menggunakan pupuk majemuk atau NPK memang produksinya bagus, tetapi ketika pupuk NPK diganti dengan pupuk tunggal dalam bentuk urea, TSP dan KCl, maka tanaman sawit saya mengalami trek berat dan produksinya menurun. Ini pertanyaan dari subscriber saya. Nah, sebelum kita menjawab, terlebih dahulu mari kita analisa apa kira-kira yang menyebabkan ketika tanaman terbiasa menggunakan pupuk NPK lalu diganti dengan pupuk tunggal akan mengalami degradasi, penurunan produksi, untuk sawit mengalami trek yang panjang. Nah, untuk itu mari kita analisa terlebih dahulu atau kita pahami terlebih dahulu sifat dan karakter dari masing-masing pupuk yang biasa kita gunakan, baik pupuk NPK maupun pupuk tunggal urea, TSP, KCl. Nah, sifat pupuk NPK yang pertama itu pupuk NPK pada umumnya akan cepat larut atau pupuk NPK akan cepat terurai membentuk ion-ion, baik ion positif maupun ion negatif. N dari pupuk NPK akan membentuk ion NH4 positif dan NO3 negatif. Sedangkan fosfat dari pupuk NPK itu pada dasarnya fosfat yang cepat larut dalam air atau cepat terurai membentuk ion positif dan ion negatif. Lalu kalium dari pupuk NPK itu juga merupakan unsur kalium yang cepat terurai membentuk ion positif. Nah, ketika pupuk NPK kita aplikasikan di lahan pertanian, baik tanaman sawit, kakao, atau tanaman keras lainnya, maka pupuk akan dilarutkan oleh air tanah atau akan dilarutkan oleh kelembaban tanah. Nah, saat pupuk NPK melarut, maka unsur-unsur hara yang terkandung dalam pupuk NPK akan segera terurai membentuk ion positif dan ion negatif. Saat unsur hara dari pupuk NPK terurai membentuk ion-ion, maka akar tanaman akan langsung menyerap unsur-unsur hara dari pupuk NPK yang kita aplikasikan, sehingga tanaman akan cepat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik pembentukan dedaunan tanaman atau pembentukan calon-calon bunga tanaman sawit atau kakao, dan pengisian buah dari tanaman sawit ataupun tanaman lainnya, sehingga tanaman akan mampu berproduksi dengan maksimal dalam waktu yang cepat. Nah, ketika kita ganti dengan pupuk tunggal misalnya pupuk TSP, pupuk ini sangat lambat reaksinya sehingga butuh waktu berbulan-bulan agar pupuk TSP yang kita aplikasikan dapat diserap dengan sempurna oleh akar tanaman.
Sedangkan pupuk urea ataupun pupuk ZA ini termasuk pupuk yang cepat terurai. Kemudian pupuk KCL, pupuk ini juga termasuk pupuk yang cepat terurai dan diserap oleh akar tanaman. Itulah sebabnya ketika pupuk majemuk NPK kita ganti dengan pupuk tunggal urea TSP KCL, maka tanaman akan mengalami kekurangan pasokan dari unsur fosfat dalam waktu beberapa saat. Beda dengan saat kita menggunakan pupuk NPK. Maka wajar ketika pupuk NPK kita ganti dengan pupuk tunggal, maka tanaman akan mengalami trek dalam jangka panjang. Kenapa? Karena pasokan unsur hara dari pupuk tunggal itu sangat lama terserap oleh akar tanaman. Lalu pertanyaannya, bagaimana mensiasati agar pergantian dari pupuk NPK ke pupuk tunggal tanpa mengurangi produksi atau tanpa adanya trek dalam jangka waktu yang panjang? Begini caranya. Rotasi atau perputaran pemupukan tanaman kelapa sawit itu umumnya 3 atau 4 bulan sekali. Nah, ketika kita akan menggantikan pupuk NPK dengan pupuk tunggal, maka caranya ketika putaran pemupukan NPK misalnya di bulan 1, maka nanti di bulan 3 atau bulan 4 kita akan melakukan pemupukan putaran kedua. Jadi saat kita melakukan pemupukan di putaran pertama misalnya bulan 1, maka di bulan 2 aplikasikan lagi pupuk TSP dengan tujuan nantinya di bulan 3 saat kita akan mengganti pupuk majemuk dengan pupuk tunggal, maka di bulan 3 pupuk TSP yang kita aplikasikan di bulan 2, di bulan 3 itu pupuk TSP akan mulai terurai dan dapat diserap oleh akar tanaman. Sehingga pada saat pemupukan di putaran kedua, jika kita menggunakan pupuk urea TSP KCL, maka unsur fosfat itu telah dapat diserap oleh akar tanaman. Jadi tanaman tetap mendapat pasokan fosfat pada putaran kedua saat pemupukan kita ganti dengan pupuk tunggal. Sehingga tanaman akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi begitu ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengganti penggunaan pupuk majemuk ke pupuk tunggal, caranya pada saat pemupukan dengan pupuk majemuk 1 bulan kemudian aplikasikanlah pupuk TSP atau pupuk RP atau pupuk SP36. Selanjutnya, saat masuk jadwal putaran kedua, aplikasikan pupuk urea atau ZA, lalu pupuk KCL. Dengan cara ini, tanaman tetap mendapat pasokan unsur N, P, dan K pada waktu yang biasa didapat oleh tanaman sesuai dengan putaran pemupukan, apakah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.